Ada perlakuan paling buruk nggak sih selama pernikahan sama Pak Dodi? Perlakuan paling buruk, iya. Digebuk. Seberapa benci sama Pak Dodi? Ini juga ada artikel ya. Kim Hak, Kim Puput dan Dodi Sudrajat rujuk kembali, bercerai hanya untuk menaikkan popularitas. Ya aku pengen banget membenarkan berita itu gitu, makanya di sini aku pengen ketemu. Maksud lu tuh maunya gimana? Pengen banget mengiyakan aku sebagai PS. Apa maksudnya tuh gimana gitu? Crazy Nick Miril bakal menghubungi Kim Hak, kita akan versus. Mbak Puput versus Kim Hak di Crazy Nick Miril. Fitnah keji banget dan aku berani didudukin di sini. Balik lagi di Crazy Nick Miril. Kali ini aku mengundang yang lagi viral karena kasus perceraiannya. Yang katanya anak tirinya disakitkan hatinya oleh kata-kata dari bapak. Oh bukan bapak, dipanggilnya sukanya Dedi ya, Dedi Dodi Sudrajat. Nah ini dia namanya Mbak Puput. Mbak Puput juga ini sering seliwiran nih di TikTok. Terus sering diomongin juga walaupun tidak menyebutkan nama ya, tapi dibilangnya Pocong lontong. Oh, pocong lontong sama salah satu apa tuh? Nggak tahu juga dia. Tahu itu makhluk dari mana? Nggak tahu kalau gue emang gue nggak tahu dia siapa. Aku juga nggak tahu kan nih. Nggak tahu, dan tapi gak kenal, suka gak kenal. Jadi kebiasaan gue tuh kalau sebelum tidur supaya gue tuh nggak ketinggalan sama berita di sini. Jadi gue sebelum tidur tuh selalu ngasih waktu untuk diri gue sendiri 30 menit atau sejam untuk melihat apapun yang terjadi kayak TikTok kayak Instagram kayak YouTube kayak gitu. Jadi waktu itu tuh lagi seliwiran FYP ya kalau di TikTok. Iya, jadi pocong lontong, pernah ngelontong, pernah gitu. Banget. Ada foto-fotonya segala macam, tapi itu nanti kita bahasnya karena kita juga butuh bukti yang konkret. Tapi ini kita langsung aja ke pembicaraan ya. Setelah lama beritanya tenggelam, tiba-tiba muncul berita bahwa akan cerai. Ini gimana awal mulanya kok bisa? Awal mulanya sebenarnya konflik udah lama kan Niki. Konflik udah lama dari tahun 2018 tuh udah konflik. Ya aku coba, namanya rumah tangga kan ada up and down kan udah pasti. Ya udah aku karena ada anak mencoba untuk lebih ngalah lagi. Ya udah perbaikin lagi. Tapi kok tetap aja berbalik lagi kan capek akhirnya. Terus yang bikin aku bulat banget ya, aku harus nyelamatin batin anak aku. Aku nggak bisa egois walaupun aku jujur. Ya aku sayang, aku ya jujur ya kan, sampai kita udah punya anak berarti kan ada cinta, ada sayang gitu. Cuman kenapa kok aku di sini berpikir aku goblok banget sih gitu. Aku gadein batin anak aku ternyata selama ini gitu. Tapi ini beneran mau cerai atau settingan supaya nama naik? Ampun deh, beneran kan. Udah aku udah sidang pertama kemarin tanggal 21. Terus besok hari Senin tanggal 28 ya. Aku ada undangan sidang lagi, tapi aku harus hadir katanya. Sekali katanya, kata lawyer aku gitu. Dianya datang nggak Pak Dodinya? Kemarin sih nggak datang, cuman nggak tahu. Jadi dua belah pihak ini udah bulat sama-sama ingin bercerai? Atau hanya mbaknya aja? Aku udah bulat, nggak tahu. Jadi yang kirim terakhir sih masih pengen rujak. Tapi kembali lagi bahasa egonya keluar ya sudah. Selesai lah, udah capek debat mulu, problem juga hidup banyak, debat mulu. Belum lagi dihujat sama netizen Indonesia gara-gara masalah harta karun. Aduh, aku juga stres itu. Asuh anak, cucu, itu gimana? Aku sama sekali nggak tahu itu harta karun, nggak tahu sama sekali. Nominalnya aja aku nggak ngerti, nggak pernah menyentuh dan nggak pernah melihat. Oke. Sebelum lebih dalam lagi, coba ceritakan silsilah dari awal bertemu Pak Dodi sampai sekarang. Bertemunya tahun berapa? Jatuh cintanya bagaimana? Nostalgia lagi dong. Ya kan nggak apa-apa, kan
flashback In memory ya. In memory kan flashback Oke. nggak apa-apa kan sampai ada anak kan. Iya. Ya aku ketemu sama Dedi di tahun 2014 berjalan sampai memutuskan nikah di tahun 2016 kan. Ya awalnya aku ketemu memang si Cika kan memang dari dulu suka ikut audisi apa gitu kan. Cika sama, sebentar aku potong, Cika sama Vanessa nih saudara kandung atau Bukan, sambung. saudara sambung? Berarti bener dong gue bilang kalau Vanessa sama bukan Cika, satu lagi siapa? Mayang. Saudara kau. Kalau sama Mayang kandung. Jadi Dedi itu kan punya anak 2, si Vanessa. Tapi dari istri sama? Dari istri yang satu, dari istri si almarhum Mama Lucy ini. Oh, jadi memang Vanessa dan Mayang ini kakak beradik. Kakak adik kandung. Oke. Terus, tapi kan soalnya waktu itu kan ada Mail, namanya Mail tuh. Dia pernah bilang katanya dulu Vanessa tuh bilang kalau di sekolah, karena Mail sama Vanessa ini satu sekolahan dulu, cuman beda. Mail ini adik kelas, Vanessa Angel ini kakak kelasnya. Bilang katanya kalau Mayang itu katanya bukan adik kandungnya, tapi dari ibu yang lain gitu. Nggak ada. Mayang tuh adik kandungnya. Oh. Iya, yang tahu kan kita, dia tuh benar-benar saudara kandung dari satu mama satu papa. Oke. Fix itu. Oke, lanjut tadi cerita tentang Pak Dodot. Oh, Pak Dodi ya. Itu kan panggilan sayang kalau Dodot. Yaudah kita ketemu, kita jalan, ya udah aku jujur aku iba banget lihat si Mayang kan, karena dia kan dari lahir memang udah ditinggal sama mamanya. Jiwa keibuanku keluarlah, ronta-ronta kan, kasihan. Udah aku memutuskan ya udahlah, mungkin ini aku ikhlas untuk beribadah, aku ikhlas untuk menikah lagi, event terkait apapun ya sudah. Dan aku tuh waktu masuk ke kehidupan Dedi itu memang Vanessa udah nggak ada di rumah, udah keluar dari rumah gitu. Makanya banyak netizen yang ngomong Vanessa kabur gara-gara aku, itu bohong banget, itu fitnah banget. Karena aku masuk tuh Vanessa udah pergi dari rumah. Dari situ aku ulang. Tahun berapa itu? Tahun berapa pas menikah sama? Tahun 2016. Iya, Vanessa udah keluar dari rumah. Iya. Dia kalau nggak salah udah jadi artis FTV. Iya. Itu lagi deket sama itu. Niki Tirta. Bukan, waktu itu tuh lagi deket sama siapa ya? Anaknya anaknya Bu Soekarnowati. Iya, dia udah keluar dari rumah. Itu aku ketemu Vanessa pertama, dia lagi deket sama dia, sempat mau tunangan kan. Iya. Aku tampung dari versinya Dedi, dari versinya keluarga. Gimana sih kok sampai ada anak kabur dari rumah? Kenapa sih kok sampai sebegitunya gitu. Ya udah aku tampung semuanya dari versi Dedi, dari versi keluarganya mereka kan, terus dari versi Vanessa sendiri. Aku ketemu sama Vanessa diam-diam Kak, diam-diam itu nggak mau aku ngomong sama Dedi, dan memang nggak bakalan diizinin kalau aku izin. Ya udah aku diam-diam, aku ajak Cika sama Mayang waktu itu kita makan di salah satu mall di situ. Ya udah aku coba tampung semua tuh isi hati si almarhum kan, aku tampung semua. Gimana di sini ya, ternyata sebetulnya mereka jujur saling sayang banget, hanya ego itu aja. Oke. Ini juga ada artikel ya. Kim Puput dan Dodi Sudrajat rujuk kembali, bercerai hanya untuk menaikkan popularitas. Emang Mbak artis? Itu siapa sih? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tapi ini benar ya, kalau ditanya, kalau Mbak Puput nanya itu siapa ke gue nggak tahu. Iya, makanya karena as selebriti pun atau yang bekerja di bidang persyutingan dan entertainment dan lain-lain tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu kan lah. Itu juga aku juga nggak tahu. Mungkin kita siapa. Beda pergaulan kali. Iya. Tapi gue nggak pernah tahu sih. Iya. Itu apa tuh menurut itu fitnah? Itu fitnah banget. Fitnah banget itu. Jadi ya ini real benar-benar memang aku udah bulat untuk memutuskan untuk berpisah. Kita lebih baik memilih jadi saudara. Dan ya aku komunikasi pengen tetap selalu baik-baik aja karena ada anak. Betul. Sering dipertanyakan netizen, sebenarnya apa pekerjaan Dodi Sudrajat dari awal ketemu sampai sekarang? Wira swasta, udah itu aja. Aku nggak mau bahas. Oke. Kenapa? Udah itu aja, aku nggak mau bahas panjang, ntar salah lagi. Katanya kan punya apa sih pekerjaan kayak
Apa sih waktu itu di TV dia bilang ada pekerjaan apa? Apa pengadaan barang? Pengadaan gitu. barang. Iya emang benar. Bener, ada itu real itu Ada, real. real. Jadi karena itu sama aku. Hah? Kan ngerjainnya sama aku. Pemasukan berarti ada dong tiap bulan. Ya ada. Cukup ya untuk kebutuhan rumah tangga. Ini cukup. Cukup, oke. Hal apa yang memicu perceraian selain batin anak? Lebih ke situ sih, kita udah nggak sejalan, kita udah selalu beda pendapat. Dan pokoknya intinya aku udah bulat karena aku berpikir ini waktu yang tepat. Sebab dari dulu aku tarik ulur tuh jujur ya kan Niki, aku masih memikirkan nanti kalau aku pergi gimana ya, nanti Mayang gimana ya, kan Mayang waktu itu masih kecil juga kan, masih belum 17 tahun, sekarang kan dia udah dewasa, jadi udah bisa udah dewasa lah, udah bisa menata diri sendiri gitu, paling kita komunikasi aja gitu. Itu satu. Terus ya saat ini Dedi udah dikelilingi sama orang-orang yang bisa support dia, udah ada link yang tepat, yang paling tidak bisa kasih support dia lah. Masih suka komunikasi sama Mayang? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa biasanya yang diomongin? Ya lebih ke kemarin ujian gimana, kan masih sekolah kan, kemarin baru selesai ujian, terus gimana, udah makan belum, apa agenda hari ini gitu sih tetap. Oke. Ini juga ada artikel lagi, selama ini ditutupi, Puput bongkar tabiat buruk Dodi Sudrajat. Apa aja sih emang tabiat buruknya? Sebetulnya aku nggak bongkar ya di sini, cuman kan banyak pertanyaan alasannya apa gitu. Aku menjelaskan aja alasannya, maksudnya alasannya memang kita udah nggak sejalan, kita selalu cekcok dalam perkara ngurus anak-anak, dalam perkara pekerjaan, dalam perkara apapun tuh selalu cekcok gitu, selalu tidak sejalan, selalu tidak sependapat gitu. Oke. Aku cuma menjelaskan itu aja sih. Tapi memang nggak ada jalan keluarnya atau bagaimana gitu? Udah sering aku bicarakan, udah sering kita pegang komitmen kan, tapi diulang lagi. Asih ya. Kalau kayak kemarin Cika sama Mayang kan udah sering warawiri TV, warawiri YouTube, itu kan pasti ada penghasilan kan, ada duitnya. Duitnya itu dibagi dua atau dipegang semua sama Pak Dodi? Enggak, dibagi dua. Jadi waktu kemarin anak-anak masih jalan kan lebih ke manajernya. Jadi ketika ada honor masuk ya udah langsung dipotong untuk operasional dan udah sisanya bagi dua gitu. Oke. Ada perlakuan paling buruk nggak sih selama pernikahan sama Pak Dodi? Perlakuan paling buruk? Ya digebuk? Nggak ada. Kalau ditampol? Kalau KDRT nggak ada. Terus verbal? Ya paling itu kali ya. Kadang dia kalau marah emang suka apa yang seharusnya tidak diucapkan seorang ayah dan seorang suami itu contoh dilontarkan. Aku ngomong takut udah gitu. Udah ada. Gitu. Pernah ngatain gini nggak? Lo emang ada ngaco. Ya karena kan berita yang beredar katanya kan mantan Anjrit, nggak ada kan? Tapi kan itu berita dari Kim Hao kan. Iya, walaupun dia tidak menyebutkan. Bisa nggak sih ketemuin yuk di sini? Oh mau? Bisa aja. Banget. Tapi Mbak Puputnya mau? Mau. Sama Kim Hao? Aku mau. Coba aja. Pengen ngerti aja maksud lu dengan mengemas seperti ini tuh tujuannya untuk siapa? Aku mau tanya kayak gitu. Terus kita pernah kenal nggak selama ini? Aku mau tanya kayak gitu. Atau mau disamperin aja nggak? Dekat kok dari sini tempat syutingnya. Nggak usah, nggak perlu nyamperin, nggak guna. Kalau mau kesini aja. Kesini aja ya. Oke, coba nanti dari tim Crazy Nick Miril bakal menghubungi Kim Hao. Kita akan versus Mbak Puput versus Kim Hao di Crazy Nick Miril. Kalau Kim Hao minta bayaran, bayar aja coy. Nah, kalau ditanya benci, seberapa benci sama Pak Dedi? Enggak sih, aku nggak benci. Aku legowo aja. Ya, apapun kan dia pernah mengisi pelangi di kehidupanku ya nggak sih. Terus dia papa dari anak aku. Baik kok Dedi. Anaknya yang mana nih kalau yang dari Pak Dodi? Tadi. Oh yang kecil. Yang kecil. Oh oke. Berarti kalau Cika anak bawaan dari aku. Oh anak bawaan dari. Oh berarti yang diomongin Mail mungkin Cika kali, bukan Mayang ya? Iya Cika ya, maksudnya Cika maksudnya ya. Gimana yang diomongin gimana? Enggak, yang kalau Cika ini bukan saudara kandungnya Vanessa almarhumah. Iya. Oh berarti mungkin Cika kali si Mail. Iya. Oke. Kalau ditanya rasa sayang
masih nggak sayang sama Pak Dodi? Sayang sebagai papanya anak aku. Oh. Apakah Cika juga menginginkan perceraian ini terjadi? Kalau Cika terserah Mamanya terserah mamanya. Cika pernah suka diomelin juga nggak? Nanti tanya ya. Oh, oke. Sama anak Nanti kita tanya bagian Cika ya. Nggak takut aku salah ngomong. Iya. Menurut berita, keretakan rumah tangga ini sudah sejak lama. Benar. Dari 2015. 18 berarti baru 4 tahun ya? 2 tahun. 18, 19, 20, 21, 22. Oh, enggak, maksudnya dari pernikahan. Kan aku dari 2016. Oh, I see. Oke. Ini juga ada artikel lagi, Puput Sudrajat permasalahkan nafkah yang hanya sedikit hingga pilih gugat cerai ayah Vanessa Angel. Sebetulnya aku nggak mempermasalahkan sih soal itu karena aku Nah, ini tahu siapa yang bikin? Tahu media artikel. Jadi ya karena aku dari dulu ya tahu Dedi seperti apa, aku terima apa adanya. Aku nggak mikir harus nyari yang tajir, enggak. Aku pokoknya intinya ketika aku udah nyaman, kita udah cocok dan udah memutuskan untuk oke lah ini pilihan aku, ya udah aku nggak menyesal, aku nggak pernah menyesali. Itu real pilihan aku sendiri. Oke. Dikabarkan cerai karena permasalahan warisan dan asuransi, apa benar? Enggak, salah. Fitnah itu. Udah nggak serumah lagi juga, itu sekarang benar atau enggak? Benar, aku nggak serumah dari semenjak 2 bulan sebelum Vanessa meninggal. Oh, kenapa? Itu karena percekcokan mulu. Dan Vanessa tahu. Kita waktu makan bareng Dedi ulang tahun pun kita jalan sendiri-sendiri. Vanessa tahu aku lagi ada problem. Tapi setiap wawancara Pak Dodi selalu ada? Selalu ada. Aku selalu ada karena aku status masih istrinya kan. Aku masih harus memposisikan diri aku ketika suami aku minta ditemenin dan aku bisa ya aku temenin. Aku pasti support. Oke. Ini ada artikel lagi. Puput sebut Galaskai lebih pantas dirawat Pak Faisal daripada Dodi Sudrajat, ini alasannya? Iya, benar. Kenapa? Ya aku berpikir ya dari awal memang aku kan udah ngomong sama Dedi juga, dia keinginan kamu sebenarnya gimana? Kamu menginginkan hak asuh Gala atau bagaimana gitu. Dia pernah kasih statement ya sebenarnya aku pengen, tapi kembali lagi kita kan sama-sama kerja juga, Dedi pun harus fokus usaha nih sekarang gitu. Nanti gimana ya Galanya? Ya udah, berarti nggak masalah kan, ya nggak masalah juga kalau misalkan hakim memutuskan ada di pihak Pak Haji Faisal, ya masalah dan nggak salah karena itu juga masih kakeknya. Tapi kenapa awal-awal malah ribut-ribut soal hak asuh? Aku nggak meributkan, aku pribadi nggak meributkan. Iya, maksudnya Pak Dodi. Iya, aku nggak tahu ya, aku nggak ngerti. Pokoknya di awalnya paling tidak kata Dedi sih, paling tidak aku udah berusaha memperjuangkan gitu. Oke. Momen apa yang paling tak terlupakan bareng Dedi selama menjalani rumah tangga? Apa ya? Kalau buat aku pribadi ya banyak momen kan, pernikahan 6 hampir 7 tahun kan waktu yang lama ya kan Niki, ya banyak lah suka dukanya. Cuman ya sudah. Memang Tuhan udah berkehendak untuk jodoh kita sampai di sini. Gitu. Oke. Ini juga ada artikel. Puput Sudrajat dituding Kim Haut, mantan wanita penghibur alias PS. Istri Dodi Sudrajat katanya balas pengen banget, serius. Iya, maksudnya dia kok pengen banget membenarkan berita itu gitu. Makanya di sini aku pengen ketemu. Maksud lu tuh maunya gimana? Pengen banget mengiyakan aku sebagai PS. Apa maksudnya tuh gimana gitu? Kita kenal juga kagak. Dia bilang kan satu mau gitu kan. Itu parah banget, itu udah fitnah parah banget itu. Fitnah keji banget dan aku berani didudukin di sini.